malam hari ini. Semoga semua Bapak Ibu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusannya. Nah, perkenalkan sebelum kita mulai pada pelatihan pada malam hari ini, perkenalkan saya selaku bos yang mendampingi acara pada malam hari ini ya. Kemudian untuk pemateri kita itu nanti dibawakan materinya oleh Mas Aditya Ramadan. Nah, sebelum acara kami mulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, berdoa sudah selesai, waktunya bisa langsung saya serahkan kepada Mas Aditya Ramadan selaku pemateri pada pelatihan malam hari ini. Monggo Mas Adit bisa langsung dijelaskan untuk materinya. Oke, makasih Mas Ucis. Eh, Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar Mas, jelas-jelas. Oke. Ya, apakah slide-nya sudah terlihat? Ya, untuk slide-nya sudah muncul. Ya, oke teman-teman. Jadi malam ini kita akan membahas tentang copywriting ya. Minimal dua ya kita bahas malam ini, yaitu copywriting dan SEO. Jadi benar-benar malam ini kita coba untuk full technical ya. Full technical artinya benar-benar kita membahasnya tuh hal-hal yang teknis tentang digital marketing ya. Oke. Nah, jadi ini materinya copywriting dan hari kedua ini insya Allah apa beriringan ya. Kenapa kemarin nggak saya bahas ini karena ini untuk SEO juga penting nantinya ke depannya. Nah, teman-teman semua, jadi setiap bisnis yang ada saat ini, apapun bisnisnya, ya pasti pakai copywriting ya. Saya bilang pasti gitu. Kenapa pasti ya? Karena mustahil dalam bisnis itu nggak ada promosi. Ya, mustahil dalam bisnis nggak pakai promosi gitu. Ya, sekalipun bisnis biasa ya pasti pakai spanduk ya. Pasti ada bannernya gitu. Pasti ada copywritingnya gitu. Pasti eh, ada kata-kata yang dikeluarkan di dalam bisnis itu. Ya, bahkan air minum pun ya selalu ngasih copywriting. Air mineral pegunungan gitu. Ya, air mineral pegunungan itu copywriting tuh. Padahal saya yakin airnya ini kayaknya bukan dari pegunungan, tapi disaring aja gitu, air biasa gitu, dan belum tentu air pegunungan kan. Ya, nah itu copywriting. Ya, semua yang ada di bisnis ya itu pasti pakai copywriting. Jadi copywriting penting nggak? Penting banget. Nah, jadi eh, ada sebuah ungkapan dari Ray Edwards ya. Ray Edwards ini bilang, ya, beliau seorang pakar copywriting, dia bilang copywriting ini adalah strategi yang banyak orang tuh mengabaikannya gitu. Dan dengan berpikir bahwa itu cuma fungsi kecil aja, padahal sebenarnya ini adalah jantung perusahaan, ya. Dan satu-satunya keterampilan yang mengubah ide jadi pendapatan ya, itu adalah copywriting. Rakyat Watt ngomong gitu.
Artinya apa? Ya, semua produk pasti ada copywritingnya. Ya, Anda pun kalau mau menawarkan sesuatu pasti Anda susun dulu tuh kata-katanya. Ya, benar nggak? Anda pasti susun kata-katanya, Anda pasti buat formula-formulanya, baru Anda sampaikan ke teman-teman Anda gitu. Ya, pasti itu. Mau tahu nggak tempat yang lagi hits banget nih? Ya, terus murah lagi. Nah, itu copywriting teman-teman. Ya, tempat hits dan murah, nah, itu copywriting. Mau tahu nggak tempat bakso yang enak banget nih, lebih enak dari yang ini? Wah, itu copywriting teman-teman. Ya, Anda ngasih tahu teman gitu kan? Ya, itu merupakan copywriting gitu. Nah, jadi apa itu copywriting ya? Copywriting itu sebenarnya naskah iklan, ya, sebuah media promosi yang dibuat juga ya dalam bentuk tulisan. Itu menurut definisinya. Tapi apa copywriting yang sebenarnya? Ya, copywriting itu adalah seni menulis, mengkomunikasikan dan mempersuasi secara psikologi orang untuk berpikir, bertindak dan melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu copywriting. Ya, itu copywriting. Jadi copywriting itu adalah seni menulis, seni mengkomunikasikan dan seni mempersuasi, meyakinkan orang untuk bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau kata Judy Charles, copywriter itu salesperson behind the typewriter gitu. Dia adalah seorang sales di balik tulisannya gitu. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya copywriting itu sangat sangat penting gitu. Hampir nggak ada orang yang nggak pakai copywriting ya. Bahkan kita pengen apa pengen punya pasangannya pasti pakai copywriting tuh ya. Saya ini orang yang apa ya? Saya yang mau bekerja gitu. Nah, itu nama copyright ya. Jadi ya, sering aku gitu copywriting ya. Semuanya ditulis ya. Pengalaman apa saja saya seorang profesional graphic designer yang telah berpengalaman selama lebih dari 7 tahun dan memiliki apa banyak portfolio dari mulai UMKM itu copywriting teman-teman ya gitu ya. Jadi semuanya butuh copywriting ya. Nah, jadi tadi copywriting itu adalah sebuah seni ya, menulis ya, tapi beda dengan content writing ya. Kalau copywriting ada ajakan untuk orang bertindak ya, untuk kita kita di dalam tulisan ya memberikan dalam tanda kutip stimulus supaya orang mau bertindak sesuai dengan yang kita inginkan, itu copywriting. Tapi kalau nggak ada stimulusnya, nggak ada ajakannya untuk bertindak, maka jadi copywriting aja. Writing, ya, writing ini adalah sebuah panduan yang dibuat aplikasi atau website sehingga orang itu apa? Sehingga orang itu bisa paham terkait fitur-fitur tombol itu untuk apa tombol itu. Ya, user rating itu kepanjangan kayak user experience ya, dari user experience tulisan aja ya, SEO gitu ya. Bikin tulisan di Google artikel nggak adanya nih. Itu Pak, ya udah teman-teman harus punya buku properti itu banyak, buku marketing properti, buku developer properti, buku regulasi properti. Nah, itu teman-teman beli ya. Nah, apakah saya juga melakukan hal yang sama ya? Pasti ya. Saya tuh di rumah ngoleksi buku ya. Ada kali 100 buku lebih ya tentang macam-macam ya, tentang marketing, tentang copywriting ada ya, tentang buku-buku tentang psikologi, ya itu saya punya tuh. Ya, artinya apa teman-teman? Untuk menjadi seorang ahli copywriting dibutuhkan keilmuan yang memang mendalam. Ya, terkait bidang-bidang yang teman-teman tekuni gitu. Ya, sama lah kalau teman-teman lagi udah pernah skripsi ya, teman-teman yang udah punya gelar S1 pasti ngerti lah. Ya, kalau untuk membuat sebuah karya ilmiah pasti membutuhkan lebih dari 10 buku pasti ya, sekitar 10 sampai 20 buku untuk
membuat referensi karya tulis, karya ilmiah. Ya, nah, copywriting juga sama ternyata teman-teman. Saya kira ya dulu saya kira waktu baru kelar S1 itu, wah harus banyak baca buku, udah punya referensi buku untuk membuat sebuah apa skripsi gitu. Ternyata memang seperti itu teman-teman. Kalau Anda mau jadi pakar, pakar apapun ya, ya Anda harus punya bukunya, harus punya gurunya bahkan. Ya, jadi sangat penting tadi. Kalau Anda ngerasa kayak, Pak, saya pengen belajar marketing, Pak. Saya pengen ahli Pak marketing, Pak. Tapi di rumahnya nggak punya 20 buku lebih ya tentang marketing. Kalau menurut saya, impian Anda itu kubur aja gitu. Ya, kenapa nggak ada effort untuk menambah wawasan secara mandiri. Nah, itu nggak boleh juga, teman-teman. Ya, bukan berarti saya banyak buku terus saya banyak baca buku ya. Saya juga baca bukunya nggak langsung sekaligus gitu ya. Saya baca bukunya pelan-pelan. Bahkan kadang-kadang kalau saya beli buku, saya nggak baca dari awal sampai habis, enggak. Tapi saya lihat daftar isinya, saya lihat bab mana yang paling menarik, itu aja yang saya baca. Ya, kadang-kadang seperti itu, wah bab ini menarik nih, saya baca. Udah satu bab kelar, ya 20 halaman biasanya. Habis itu saya beli buku lagi gitu. Ya, kadang-kadang juga kayak gitu. Ya, nah itu sebuah trik ya, kalau Anda mau bisa menulis gitu. Nah, terus banyak-banyak menggunakan survei. Ya, banyak-banyak bikin survei ya. Kalau saya datang ke sebuah tempat, saya pasti akan banyak tanya biasanya. Saya tanya tuh, ya, wah ini perusahaannya tahun berapa Pak didirikan Pak? Oh, udah lama juga ya gitu ya. Saya tanya-tanya, saya gali terus ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Oh, ini yang punya siapa ya Pak? Oh gitu. Ternyata sih ini. Kenapa nih Pak? Kok ngambilnya bisnisnya bisnis bisnis ini ya kuliner gitu? Wah, gini 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 gini. Nah, itu Anda menggali tuh. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis yang biasa kita tanyakan ya, atau orang sering nyebutnya basa-basi ya, itu jangan salah, itu namanya monkey research. Ya, itu namanya research. Monkey research tuh nggak pakai kuesioner, nggak, tapi kita tanyakan langsung gitu ya. Tapi kritis pertanyaannya ya. Mungkin sebagian orang nganggap basa-basi nih orang. Padahal menurut saya nggak basa-basi itu ya. Anda banyak bertanya di sebuah tempat baru ya, usaha baru, punya teman gitu ya. Anda tanya-tanya banyak banget ya. Nah, itu disebutnya monkey research. Ya, research yang kita tanyakan secara simple gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa, wah research itu harus begini, harus ngambil sampling data, harus begini. Enggak sih menurut saya. Ya, Anda tanya aja satu narasumber ya, terus Anda gali gitu kan, validasi lagi dengan informasi yang ada dari Google, dari AI ya bahkan sekarang. Nah, itu Anda bisa mulai dari situ. Ya. Nah, itu memulai menjadi copywriter tuh seperti itu teman-teman. Ya. Apakah saya pernah berhasil melakukan copywriter? Tentu pernah ya. Apakah saya pernah gagal menjadi copywriter? Pernah juga. Saya pernah dalam satu hari saya membuat copywriting ajakan untuk ikut eh, ke sebuah kelas gitu. Itu yang daftar 324 jam kurang. Ya, saya update di status WA, saya update di status Facebook copywriting ya. Ya. Oh ya, materinya ada. Nanti materinya saya share ya. Saya lupa ngirim link. Ya. Saya share di grup ya, saya share di WA, saya pakai Facebook, terus saya share ya. Nah, itu yang daftar sampai 300 orang ya. Baru 12 jam yang daftar udah 150-an sekian. Ya, tentunya produk lead magnet yang saya sebar ya. Jadi saya nggak langsung jualan. Saya saya kasih produk-produk lead magnet ya, webinar gratis, kelas gratis, terus saya sebar dengan syarat teman-teman kalau mau ikutan kelasnya sebar ke 5 grup WhatsApp. Itu aja. Ya, pakai copywriting ya, tapi pakai copywriting. Nah, itu yang daftar sekitar 100 sampai 300 orang lah ya. Tapi balik lagi saya dapat data sekitar 300 orang di email. Saya pakai ini ya, pakai email autoresponder. Jadi kalau orang udah ngisi form di situ, dia dapat email otomatis untuk masuk ke grup ya. Nah, nanti saya forward dapat WA-nya, kalau mau masuk ke grupnya itu harus sebar dulu ke 5 grup yang lain. Nah, di situ langsung berputar tuh ya. Orang mau daftar, eh,
apa, tapi share dulu ke 5 grup. Nah itu yang kalau nggak salah ya, itu saya dapat pendaftar sekitar 290-an, sekarang udah 300 lebih ya, waktu itu ya, udah lama banget sih, Januari kalau nggak salah, Januari lalu ya. Terus yang konfirmasi mau hadir itu 200 orangan, ternyata yang datang cuma 90 atau 80 orang. Kalau menurut saya lumayan, ya lumayan yang datang segitu. Acara gratis. Itu juga pakai Google Meet gitu ya, pakai Google Meet aja nggak pakai Zoom meeting gitu. Iseng aja saya bikin acara gitu ya. Nah tapi contoh-contoh seperti itulah teman-teman ya, yang membuat orang lain itu mau bertindak sesuai dengan apa yang saya arahkan. Sebar dulu dong ke 5 grup, kan acaranya gratis. Ya ada tag and give-nya. Ya, akhirnya kontak saya itu langsung nambah tuh. Ya, saya punya kontak itu terakhir tuh 1.500 di kontak WA saya. Terus karena ada orang daftar 300, sekarang jadi 1.800 hampir 1.900 kontak WA saya sekarang. Ya. Artinya ya kalau ada yang WA saya belum dibalas, mohon maaf. Ya, itu WA apa namanya banyak yang ngechat gitu. Nah, itu apa namanya sampai saat ini teman-teman. Dan itu salah satu cara saya pakai yang namanya WA marketing seperti itu. Ya, WA marketing itu kita harus punya pertumbuhan database di dalam kontak WA kita. Ya, harus ada pertumbuhan database ya, pertumbuhan kontak. Harus dalam 1 bulan saya harus kenal 100 orang baru gitu. Ya, itu namanya WA marketing, teman-teman. Ya, nah tapi basicnya dari mana? Basicnya itu saya baca buku tentang minat-minat yang saya gali gitu kan. Terus saya survei-survei orang nih kebutuhannya apa, lalu saya bikin produknya secara gratis langsung. Ya, sekitar 300 orang daftar, walaupun yang datang di Zoom meeting itu sekitar berapa? Sekitar 80 orang, 90 orang. Ya, karena acaranya bentrok pas tanggal merah gitu. Jadi orang langsung banyak acara di situ. Ya. Nah, itu bikin tulisannya yang simple terus pakai empati ya. Kalau kita nulis pastikan nulisnya tuh menggunakan empati, dan juga kita harus dengar juga ya. Jadi pendengar dari setiap masalah-masalah target market kita gitu. Punya masalah apa sih? Oh, masalahnya ini nih. Ya udah, masukkan itu di dalam produk kita dan tempatkan produk kita itu sebagai solusinya. Nah, copywriting tuh kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, jadi ada kajiannya, teman-teman. Nama kajiannya itu adalah The Trillion Brain. Ya, The Trillion Brain ini sebenarnya adalah penemuannya si Maul McLean yang membagi otak menjadi 3 bagian, yaitu reptilian brain, mammalian brain, dan human brain. Ya, otak manusia itu dibagi 3 ya, menurut apa namanya Paul McLean. Gitu, ya. Oke, nah ini 3 bagian otak itu ada di gambar ya. Nah, mereka fungsinya apa aja teman-teman? Fungsinya yang pertama, reptilian itu melawan atau lari. Ya, jadi reptilian brain ini sebenarnya tugasnya itu adalah spontanitas. Ya, teman-teman pernah nggak ya di sebuah mall ditawarkan, tiba-tiba ditawarin brosur sama orang lagi lewat di tempat umum di mall, di mana ditawarin brosur, Pak, nih Pak brosurnya Pak. Apa yang Anda lakukan? Ya, apa yang teman-teman lakukan tiba-tiba lagi di tempat umum di mall, tapi apa? Anda ditawarin brosur lagi di tempat umum itu. Apa yang Anda lakukan? Pertanyaan saya. Cari jalan lain. Cari jalan lain. Langsung nolak nggak, Pak? Iya, cari belok aja. Malas banget gitu. Nah, nah itu Menghindar, reptilian menghindar. brain. Ya, itu reptilian brain. Ya. Nah, kadang dilewatin aja. Tapi lebih sering gimana? Lebih sering langsung nolak ya, atau cuma nerima aja tapi nggak ngobrol sama orang. Nah, itu namanya reptilian, teman-teman. Ya, sama ketika teman-teman dapet apa lagi di luar, tiba-tiba ada kilat langsung ceker gitu ya. Nah, itu apa yang Anda lakukan? Nah, pasti wah gitu, astagfirullahaladzim gitu ya. Langsung tutup kuping ya. Nah, itu sebenarnya nama itu adalah tugasnya si otak reptil.
Ya, Anda kalau menawarkan sesuatu yang mengancam, orang tuh langsung wah langsung menutup diri gitu, langsung menjauh gitu. Nah, makanya copywriting yang harus Anda hindari adalah ketika membuat copywriting, tulisan-tulisan atau gambar-gambar visual yang mengundang orang ya untuk langsung nolak gitu. Nah, itu reptilian brand namanya. Ya, jadi jangan disentuh reptil ini gitu. Ya boleh aja sih Anda sentuh, tapi Anda harus pastikan responnya ketika orang kaget, orang itu jadi mau tahu. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai orang nolak kaget tapi nggak mau tahu gitu ya. Ada dua respon pasti. Nah, yang kedua, mammalian brain ya. Mammalian brain ini otaknya gudang emosi ya, perasaan, ingatan itu namanya mammalian brain namanya. Ya contoh misalnya teman-teman ada di sebuah lift, tiba-tiba ada orang masuk ke lift tapi eh, apa dia pakai minyak wangi yang sama dengan mantan pacar Anda gitu. Gimana rasanya teman-teman? Ya. Apa yang Anda lakukan atau apa yang respon yang terjadi kalau seandainya nyium minyak wangi ya yang ternyata wanginya itu mirip sama mantan pacar? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Pasti Anda ingat lah momentumnya gitu kan. Wah, dulu pernah jalan nih berdua sama mantan pacar. Oh, wanginya sama nih kayak gini gitu kan. Kadang sebel ya gitu ya. Nah, itu apa namanya adalah mammalian brain ya. Namanya adalah mammalian brain. Oke. Sama juga kasusnya kalau teman-teman mungkin tahu ya di Jakarta itu sekarang suka ada konser-konser namanya namanya salah satu konsernya itu Simfoni Minggu Pagi ya, Simfoni Minggu Pagi. Anda cari deh di YouTube Simfoni Minggu Pagi ya. Itu semua yang diputar adalah lagu anak-anak tahun 90-an. Enggak, tahun 2000-an. 90-an mah beda ya, tahun 2000-an ya lagu-lagunya. Nah, itu membangkitkan memori kita. Nah, itu namanya mammalian brain ya. Nah, bisa nggak di copywriting itu kita membangkitkan membangkitkan emosi ingatan masa lalu? Bisa ya dengan teknik-teknik pertanyaan ya. Apakah Anda pernah mengalami ini ya, rasa sakit tiba-tiba di kepala? Itu judulnya tuh. Ya, waspada itu bisa jadi merupakan gejala darah tinggi. Wah, jelasin apa itu darah tinggi. Nah, itu sebenarnya mammalian brain ya. Dengan copywriting yang biasanya pertanyaan tapi itu membangkitkan ingatan orang gitu. Ya, apakah Anda pernah mengalami ini? Ya, rasa sakit di gigi. Nah, bisa jadi itu gigi Anda bolong gitu kan. Nah, itu mammalian brain tuh, teman-teman. Rasa sakitnya tuh di callback ya, diingetin lagi dengan pertanyaan ya, dengan tulisan ya. Itu betapa magicnya tulisan ya. The power of word tuh bener-bener gitu. Ya, makanya jangan jangan ngomong sembarangan. Nah, yang ketiga apa? Human brain ya. Human brain ini apa? Human brain ini sebenarnya logika ya. Dia bagian otak yang ngasih bernalar logik, memecahkan masalah ya. Dia ini namanya human brain, logika banget. Ya, jadi kalau nggak masuk akal dia nggak mau terima. Ya, wah ini masuk akal nih ya. Jadi kalau menawarkan bisnis, ya menawarkan penawaran, menawarkan prospek-prospek yang bagus ya teman-teman. Pertama logikanya harus kena juga ya. Baru emosinya juga harus kena ya gitu. Nah ini cara kerjanya seperti ini teman-teman. Jadi ya kalau bidang yang khusus mempelajari otak tuh namanya NLP ya. Neural Linguistic Programming, teman-teman bukunya banyak banget ya, bertebaran ya. Dan itu teman-teman kalau mau jago jualan pakai untuk ngehack otak orang tuh belajar NLP for selling nama nama kelasnya ya.
NLP for selling. Kalau kita ini copywriting. Ya, tapi sedikit pengetahuan aja ya ke situ. Nah, jadi orang ngambil keputusan tuh dari mana, teman-teman? Ya, dari alam bawah sadar ya. Nah, ini pembelajaran NLP juga nih. Ya, 95% keputusan itu diambil dari alam bawah sadar menurut Gerald Zaltman ya. Nah, bawah sadar tuh apa ya? Bawah sadar tuh emotional, feeling, attitude, belief, instinct ya, gitu. Nah, ini menurut penelitiannya. Jadi, manusia itu selalu punya dua, rasional dan emosional. Ya, maka kalau menurut surveinya 20% orang pakai logika, rasional, 80% menggunakan emosi. Ya, nah bagaimana membangkitkan emosi gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya kunci teman-teman ya. Teman-teman ya, ini ucapan saya bener nggak nih? Kebanyakan konten yang viral, kebanyakan konten yang dihujat ya di sosial media, itu kontennya emosional, bener atau enggak? Kebanyakan konten viral yang ada di internet ya, itu kontennya itu emosional, bener atau salah? Setuju? Betul. Betul ya? Nah, artinya apa teman-teman? Ya, untuk menggugah orang ya supaya bertindak. Ya, orang kalau ngelihat ada tuh kemarin kasus apa ya? Seorang ibu dianiaya karena anaknya nggak dikasih motor apa motor aerok. Ya, wah itu yang baca juga emosi itu. Ya, emosi. Kasus ini, kasus Vina ya, itu kan lagi viral tuh kasus ya. Loh kenapa kok sampai viral lagi gitu kan? Dan kasusnya padahal udah beberapa tahun lalu. Nah itu karena apa? Karena emosional teman-teman. Ya, jadi video bukan video ya. Ya ada video orang yang ada videonya tuh kalau nggak salah video viralnya tuh kayak kesurupan gitu terus kayak emosi gitu kan dibunuh sama si ini gitu kan terus apa namanya terus bioskopnya ditayangin ya katanya bagus ya filmnya saya juga nggak tahu belum nonton. Nah tapi kenapa itu kasusnya jadi viral ya karena muatan kontennya itu emosional gitu. Nah, berarti untuk kita bisa bermain di sosial media, bermain di digital marketing terutama teman-teman, ya. Maka teman-teman harus jago ya membuat konten atau kata-kata yang 80% emosional, ya. Rasional yang nggak usah banyak-banyak gitu, ya. Nah, sampai di sini teman-teman mungkin udah bisa menerka lah ya, bisa nebak juga seperti apa nanti ke depannya gitu. Ya, jadi ketika bikin konten, ya udah bikin yang bikin emosional aja. Ya, tahu DBM nggak? DBM tahu nggak? Tahu nggak? Tahu, Ada. tahu, Mas, tahu. Diet enak menyenangkan. Oh, gara-gara saya juga ini ya, pengikutnya. Nyebelinnya karena dia udah mulai bikin konten-konten nyeleneh tentang masak yang dicetaknya dimasukin ke mana lah, taunya hanya untuk direbus, gitulah. Ya, tapi emosi kan nontonnya. Ya, saking emosinya saya udah nggak mau lagi, saya langsung unfollow. Nah, tapi kan dia berhasil menarik perhatian kita. Gitu. Dia berhasil menarik perhatian kita. Ya, saya pun sebagai cowok yang mungkin nggak pernah masak ya. Paling saya cuma masak air doang buat bikin teh, gitu kan. Ya, saya aja yang nonton aja bukan cewek, tapi saya kesel gitu kan. Ini ngapain ya pakai ini? Ya, gitu. Beras ditaruhnya di penggorengan, oke? Iya. Dia masukin air, terus dia pindahin itu ke penanakan, ngeselin ya. Tahapannya panjang padahal ternyata untuk ngukus nasi juga gitu. Nah, itu emosi kan. Nah, berarti teori ini benar, teman-teman. Ya, saya yakin ya. Artinya konten yang viral itu kuncinya di emosional, di emosi. Ya, makanya kalau Anda sering disebut, wah Anda ini nyebelin banget sih ya. Kamu tuh orangnya nyebelin banget ya kalau ada pasangan Anda teman-teman bilang Anda tuh ngeselin banget. Berarti Anda sebenarnya jago jualan. Ya. Kenapa? Karena Mana Twitter teleponnya Sarah tuh nggak ngasih tahu ya?
Nggak boleh deket sama lawan jenis ya. Ya, itu itu Anda berarti jago jualan tuh ya, bibit-bibit jago jualan. Udah punya skillnya, bikin orang kesel. Nah, nah jadi tahapan bikin copywriting yang pertama tuh apa, teman-teman ya? Silakan ini ditulis ya, dijawab ya. Sorry, belum saya belum kirim linknya ya. Ini saya kirim linknya dulu ya. Perasaan saya udah ini ya. Oh, belum ya. Udah pernah di batch sebelumnya. Nah, ini materinya ya. Jadi teman-teman akses, silakan jawab pertanyaan ini. Jadi bikin copywriting yang pertama yang harus kita kuasai apa? Product knowledge, teman-teman. Kalau kita nggak hafal product knowledge ya, buat yang nggak tahu, product knowledge itu sebenarnya ya informasi tentang produk kita tuh apa ya, itu namanya product knowledge. Ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu product knowledge ya, dari harganya, fiturnya, benefitnya, garansi atau enggak ya. Teman-teman harus paham dulu ya. Kalau nggak paham produk knowledge, gimana kita mau membuat narasi periklanan gitu ya? Bagaimana membuat tulisan-tulisan yang menggugah gitu loh. Ya. Nah, buat tanya dulu di sini ya, apa produk jasa yang Anda tawarkan ya? Terus apa manfaatnya buat saya? Berapa harganya? Kenapa saya harus beli dari Anda? Kenapa saya harus percaya kepada Anda? Ya, apakah produknya lebih baik dari kompetitor dan kenapa saya harus beli sekarang gitu. Nah, teman-teman harus tahu alasannya. Ya, karena kita mau apa? Mau jualan. Ya, kita mau jualan. Produk atau jasa apa sih yang Anda tawarkan? Oh, saya ngejual jasa training ya, pelatihan. Pelatihan apa? Desain misalnya. Apa manfaatnya untuk saya? Ya, tentunya dengan mengikuti pelatihan ini ya Anda bisa meningkatkan skill desain di mana desainer ini merupakan sebuah profesi yang menguntungkan. Kenapa? Saya jadi desainer di rumah aja tuh UMR bisa. Ya, saya cuma handle 1-2 klien di rumah itu bisa gaji 10 juta. Belajar apa? Belajar desain. Ya, berapa sih harga kelasnya? Ya, harganya murah kok ya. Nggak sampai jual motor ya. 2 juta aja ikut kelasnya misalnya. Dan kenapa sih saya harus beli dari Anda? Kenapa saya harus beli? Ya, karena kalau Anda beli dari saya, ya, Anda dapat promo nih, ya. Saya garansi Anda sampai bisa. Produk Anda lebih baik dari kompetitor. Sejauh ini dengan harga yang sama ya, saya memberikan value yang lebih banyak. Seperti apa? Ya, saya kasih garansi nih kalau nggak bisa saya balikin duitnya. Ya, kenapa saya harus beli sekarang? Nah, harga normal kan 2 juta. Kalau kamu beli sekarang cuma 1,8 aja deh saya diskon. Dan itu udah free license software apa gitu ya. Nah, teman-teman boleh tuh selama 1 bulan ya. Nah, itu teman-teman jawab gitu ya, Pak, tapi saya ini kan cuma seorang penjual, Pak, saya bukan yang punya produk. Nah, saya harus bagaimana, Pak, supaya produk itu bisa saya jual tapi benefitnya lebih bagus gitu ya. Nah, itu Anda pakai teknik yang namanya ya, teknik rumus ini apa, advantage ya. Anda harus banyak nilai tambah dulu gitu ya. Kalau misalkan bisnisnya A gitu kan, ya udah kasih benefit-benefit lain ya, nilai tambah yang lain. Misalnya dapat sertifikat, terus apa? Dapat license. Ya, jadi seorang pengusaha itu sebenarnya adalah orang yang bisa menambahkan value, menambahkan manfaat dari produk atau jasanya. Ya, kalau kata Pak Ciputra, kalau saya jualan tapi sama dengan produk kompetitor, saya nggak mau jualan, dia bilang. Ya, mendingan saya nggak usah jualan. Kenapa? Value-nya sama dengan produk kompetitor. Ngapain saya jualan? Tuh kata Pak Ciputra gitu tuh. Artinya apa teman-teman ya? Jadi Anda harus jadi seorang yang namanya value planner gitu ya. Punya usaha tapi bisnis Anda itu ditambahkan manfaat-manfaatnya. Pak, saya jual sabun pencuci motor, Pak.
sebaiknya gimana? Oke, sabun pencuci motor harganya 30.000 1 liter katakanlah. Kasih bonus sedikit lebih mahal, katakanlah 32.000, tapi bonus kanebo, ya, bonus busa untuk cuci motor, sama sikat-sikat kecil untuk instrumen mesin yang lebih detail. Ya mungkin harganya 3 itu kalau borongan cuma ngambil margin 5.000 rupiah. Dengan nambah harga sedikit lebih mahal, jadi cuma keluar modal 3.000 tapi bisa nambah value yang jauh lebih banyak. Nah itu juga bisa teman-teman. Ya, jadi ya Anda harus deal-dealan dulu apa value-nya. Ya kalau bukan produk Anda sendiri gitu. Ya. Nah itu dari sisi copywriting checklist ya. Product knowledge sebenarnya. Nah, yang kedua, teman-teman buat juga yang namanya buyer persona. Apa itu buyer persona? Sebenarnya adalah sebuah target audience ya, target market kita ya. Tapi ini fiktif ya. Fiktif ya, bukan fiksi. Ya, bedain fiktif sama fiksi. Fiktif berarti gimana? Targetnya sesuai dengan target kita beneran, tapi namanya itu random namanya. Ya, namanya random siapa aja lah. Contoh, namanya Mas Budi gitu kan. Nah, Mas Budi banyak ya, ada Budi Anduk, Budi 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 Kabel, ada Budi Budi Oncom, sama Budi apa gitu kan, ada Budi Jangkung. Nah, teman-teman bikin namanya fiktif gitu ya, tapi targetnya asli ya, namanya aja yang fiktif. Nah, ini dengan menggunakan apa untuk mendapatkan data ini ya, dengan survei atau research ya. Siapa yang sering beli produk kita ya. Nah, ada Ibu Budi, ya, ada Bapak Budi, ya. Nah itu teman-teman buat. Nah, contoh pembuatannya bagaimana? Pembuatannya seperti ini. Misalnya Pak Budi usia 30 tahun, dia di Jakarta, udah nikah, ya. Dia karyawan swasta, penghasilannya 5 sampai 10 juta, ya. Kok bisa 5 sampai 10 juta? Gajinya UMR. Kalau lembur, ya, bisa banyak, ya. Dia punya masalah terbesar, nggak nyaman tidur. Dia pengen merasakan tidur yang nyaman dan dia nggak tahu produk yang pas ya gitu. Nah, jadi dia punya masalah lengan yang nggak nyaman ketika dia tidur bersama istrinya. Lalu solusinya apa ya? Solusinya adalah dengan bantal ini ya, bantal yang bisa melindungi tangan dari pressure ya. Biasa kalau tidur ya suami istri, istrinya tidurnya di tangan ya, tangan suami. Saya nggak tahu bener nggak nih ya yang udah nikah ya. Jadi kalau tidur ya di Jangan tangan. curhat, Mas Adit, jangan curhat. Oh enggak, Bu. Saya cuma nanya bener nggak ya yang suami-suami nih ya kan? Kan saya belum punya istri, saya nggak tahu bener nggak gitu. Ya itu artinya Mas Adit curhat karena Oh belum punya gitu ya. istri gitu loh. Ya jadi ya. Nah itu tidur di lengan gitu. Pagi itu lengannya biru-biru tuh kalau suami tuh. Saya tidurnya kan sampai pagi gitu kan. Nah, dibuatlah produk ini ya karena si Pak Budi ini punya problem seperti itu. Nah, ini namanya buyer persona, teman-teman. Dianalisis, dianalisa. Kenapa? Ya, ya kemarin kan saya cerita, orang yang tahu itu harus spesifik, ya, harus ke customer, ya. Nah, siapa itu customer, teman-teman? Ya, customer itu adalah orang yang punya keputusan untuk beli, orang yang punya keputusan untuk beli. Contoh, teman-teman nawarin nih, Pak ikut ya Pak pelatihan Pak digital marketing. Aduh gimana ya? Iya sih saya butuh, tapi saya tanya istri saya dulu ya. Pernah nggak? Pernah nggak nawarin sesuatu? Terus alasannya saya nanya suami saya dulu ya. Saya tanya istri saya dulu ya. Pernah nggak? Pernah nggak? Ayo, pernah nggak nawarin sesuatu? Ya. Terus bilangnya, saya tanya istri saya ya. Pernah nggak Bu? Bu Leni pernah nggak? Iyalah, harus. Nah, berarti apa? Pengambil keputusannya bukan satu orang.
Nah, sedangkan bisnis, siapa buyer persona ini, dia yang ngambil keputusan gitu. Ya, pernah lah cerita nih saya sedikit. Ya, sewaktu-waktu saya jualan properti. Ya, ada suami istri datang ke saya nanya. Ya, saya tahun 2022 ya. Itu saya jualan properti tuh di Depok. Saya kenal developer-developer Depok tuh. Saya keliling tuh 2022 tuh. Kukusan saya ada tahu proyeknya ya. Yang di mana? Yang di Pancoran Mas saya tahu ya. Itu proyek properti ada di mana. Itu saya tahu. Saya punya price listnya semua. Datanglah dua suami istri ke saya. Ya, jalan-jalan tuh Sabtu. Ayo Pak, kita survei Pak. Budget rumah. Dia punya budget 700 juta. Pengen beli rumah. Ya, keliling tuh proyek. Wah, seharian tuh. Udah nih Pak, nih speknya begini, 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 begini. Ya, bagus tuh. Terus apa namanya? Keliling sampai sore. Ya, belum ada yang cocok. Minggu jalan-jalan lagi kita. Ya, minggu jalan-jalan lagi, nyari proyek lagi. Ini Pak, ini proyeknya nih Pak. Lihat lingkungannya bagus. Ini di hook gitu kan. Terus apa? Airnya udah jet pump. Oh, udah saya cerita panjang lebar. Wah, capek juga kan. Usut punya usut ya. Masuklah minggu depan ya kan. Tapi belum ada keputusan tuh si suami istri. Akhirnya saya dapat kabar kalau orang yang saya ajak jalan kemarin, konsumen yang mau beli rumah, itu beli sama sales lain. Ya, beli sama sales lain. Ya, terus udah deal lagi. Ya, di proyek yang sebenarnya nggak jauh dari proyek yang udah kita survei. Tahu apa dia bilang apa? Pak, saya mohon maaf ya Pak. Dia bilang, saya saya sebenarnya lagi lihat-lihat juga. Selesai survei sama Bapak, saya lihat-lihat. Terus saya datang, Pak. Ya. Kebetulan, ya posisinya dia lagi ajak mertuanya dia. Nah, mertua saya cocok nih, Pak. Sama yang ini. Loh, saya bilang. Oh, mertua Bapak yang milih? Iya, Pak. Mertua saya cocok, akhirnya saya deal sama yang ini. Wah, kalau gitu saya nggak ngajak Bapak sama istri. Saya ajak mertua Bapak aja jalan-jalan gitu. Kesel nggak? Nah itu saya kehilangan, bukan kehilangan ya, mungkin bukan rezeki saya ya. Itu saya kehilangan profit, bukan profit apa? Saya dapat komisinya itu bisa hampir 40 juta tuh, 35 jutaan lah. Kan rumahnya rumah komersil 700 juta, itu komisinya sekitar 30 juta ke atas. Ya, wah nyesek nggak tuh? Ya kan? Itu saya astagfirullahaladzim, bukan rezeki saya gitu kan. Nah tapi di situ akhirnya saya ini pelajaran yang sangat berharga lah ya bagi saya. Artinya apa? Artinya dia bukan pengambil keputusan ya. Akhirnya buyer persona ini akhirnya menurut saya jadi penting teman-teman ya. Buyer persona ini jadi penting. Akhirnya saya harus bisa mendefinisikan siapa yang ngambil keputusan gitu. Besok-besok saya jualan rumah ya, terus ada suami istri datang, saya bilang Pak, Bapak kan naik mobil ke sini, jangan ajak istri Bapak aja, ajak juga anak-anak sama mertua Bapak sama orang tua Bapak. Tinggalnya sama siapa? Oh, sama mertua. Ya udah, mertua Bapak ajak. Saya gituin sekarang Bu. Kalau misalkan saya jual rumah, saya ada suami istri datang, saya nggak lainin tuh suami istri, mertuanya saya ajak gitu. Ya, makanya pernah kejadian kayak gitu. Nah akhirnya apa ya? Ya akhirnya bukan dia pengambil keputusan. Mungkin duit 700 juta itu masih gabungan sama tabungan mertuanya dia. Ya kali aja ya, sehingga pemegang keputusannya bukan dia gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, tapi ini pelajaran gitu. Buyer persona sangat penting untuk mentargetkan siapa yang ngambil keputusan dalam pembelian gitu. Nyesek nggak? Oh nyesek lah 30 juta. Harusnya saya langsung kebeli NMAX tuh waktu itu. Ya gara-gara nggak jadi, saya nggak jadi beli motor baru pada saat itu. Saya beli motor barunya 2023, bukan 2022 gitu kan. Gitu. Ya kebayang lah ya gimana. Ya. Nah, jadi itu by persona ya. Tinggal tambahkan kelebihannya apa, manfaatnya apa, headline-nya apa ya. Ya teman-teman bisa tambahkan. Nah, lalu ada 5 stage of awareness. Jadi ada 5 level kesadaran konsumen. Ya, ini juga yang harus Anda pahami sebagai seorang digital marketer.
Ya, yang pertama adalah kategori cold market. Pasar yang sangat dingin ya. Ih, dingin banget sih kamu gitu ya. Artinya apa? Pasar yang dia cuek ya. Kenapa dia cuek? Dia nggak tahu ya. Jadi level kesadaran yang pertama itu orang nggak tahu, orang unaware. Dia nggak tahu dia punya masalah dan dia nggak butuh apa-apa ya. Kalau saya cerita, saya jualan rumah, ya Pak, kenapa sih Pak ngontrak aja Pak? Tahu nggak Pak, harga tanah sama harga rumah tuh makin naik Pak. Dia nggak peduli. Wah, saya belum butuh Mas. Gini-gini, lagian kontrak juga udah nyaman. Emang Bapak yakin ya Bapak akan bekerja terus gitu kan? Kalau udah kebeli rumah kan tenang, gitu ya. Itu harus diedukasi terus tuh. Jadi orang yang nggak tahu, dia nggak tahu masalahnya apa. Nah, terus bagaimana menghadapi orang seperti ini? Edukasi. Marketing tuh edukasi, teman-teman. Ya, ya marketing tuh dakwah sebenarnya gitu ya. Bercerita gitu kan. Apa siar ya, edukasi, ngasih tahu. Pak, kalau Bapak begini terus nanti ada masalah loh ke depannya. Ya, kenapa? Ke depannya nggak akan bisa kebeli rumah. Wah, kaget dia. Ya. Saya nggak tahu ada orang bang nggak di sini. Ya, nah itu teman-teman edukasi ya. Orang yang nggak tahu jadi tahu ya. Jadi Bapak kalau mau cicilan yang syariah, pakai bank syariah begini Pak, akadnya nggak ada sita, nggak ada ini, tapi DP-nya emang besar, tahu ya. Nah lalu itu orang yang nggak tahu sama sekali, tapi ada orang yang udah tahu ya, udah sadar ya, sadarnya mereka punya masalah. Iya ya, saya belum punya rumah ya, gimana ya, biar ada nggak cicilan yang murah-murah gitu ya. Biasanya KPR tuh banyak tuh. Sekarang lihat KPR banyak tuh lagi di daerah Banten tuh banyak ya. Nah, mereka tahu solusi yang tepat dan mereka nggak tahu itu ada solusinya ya. Terus bagaimana menyikapi ini ya? Posisikan copywriting kita seakan-akan punya masalah seperti mereka ya. Dulu saya bingung bagaimana caranya punya rumah di usia sebelum 30 tahun. Sekarang alhamdulillah saya udah tahu caranya ya, dengan bekerja sama dengan properti ya, proyek-proyek rumah yang kerjasama dengan bank syariah ya. Selain sesuai syari ya, pastinya ini membantu kita anak muda biar punya rumah. Gimana DP 0%? Ada Pak yang DP 0%? Ini saya nggak lagi nawarin rumah ya, ini saya cuma ngasih tahu contoh aja. Nah, orang-orang kayak gini ini kategorinya namanya warm market. Dia udah mulai anget nih ya, udah mulai hangat, dia udah hampir jadi pembeli kita tuh ya. Nah, jadi kalau ada orang yang udah tahu produk kita dan dia belum beli, tapi sebenarnya dia adalah target market kita di dalam analisa buyer persona kita, coba kita ngasih pendekatannya seakan-akan ada teman kita yang punya masalah kayak dia. Tau nggak, temen gua kemarin juga belum punya rumah nih kayak lu nih. Tapi sekarang nih, mumpung lagi ada program, terus dia ikutan nih yang kayak gini. Nah, tahun ini ada lagi nih program kayak gini, bro. Kali aja lu mau gitu. Nah, itu itu persuasif tuh ya. Nah, itu memposisikannya kayak gitu, teman-teman. Ya, nggak harus kita ya. Ya, teman kita, keluarga kita juga seakan-akan sama ya. Nah, itu kalau di teknik NLP itu namanya teknik membangun rapo ya. Membangun rapo itu kalau di teknik psikologi artinya kita membangun 10 kesamaan. Anda mau ketemu Anda mau ketemu orang nih, teman-teman ya. Anda mau prospek nih. Pastikan harus ada 10 kesamaan dari gestur, ya dari suara ya. Misalkan dia ngomongnya tinggi karena orang Sumatera gitu ya. Oh, ada apa itu Bang? Gitu kan. Ya kita ngomongnya ngikutin frekuensi dia tuh. Nah, itu udah satu kesamaan. Klik. Nah, itu kalau di teknik NLP itu namanya rapo tuh. Kalau dia gini, kita ikutan begini ya. Kalau dia tangannya dikepel, ya kita ikutan dikepel. Pernah nggak ya, teman-teman sadar nggak kalau kalau teman-teman lagi di mirroring kayak gitu? Nah, itu sebenarnya membangun kenyamanan. Ya. Pak, tapi saya lawan lawan bicara saya orang Jawa, Pak. Ya.
sedangkan saya orang Batak. Gimana membangun kesamaannya dengan bercerita, oh iya ya, Bapak orang Jawa ya, oh iya, dia kan orang Batak ya. Itu teman saya ada yang habis ke Jawa tuh Pak. Temennya lagi jadi korban. Nah, jadi copywriting juga sama, teman-teman. Posisikan itu seakan-akan punya masalah yang sama, ya. Nah, lalu teknik yang kedua, ya, dia solution aware. Dia tahu dia punya masalah, dia punya masalah yang sama, terus solusinya itu sebenarnya produk kita, ya. Nah, rules-nya diapain ya? Kasih headline fine. Ya, headline yang mengidentifikasi masalah. Ya kayak tadi, bro, temen gua kemarin, ya, apakah Anda belum punya rumah gitu, punya hunian sendiri? Itu kan headline fine namanya. Ya, apakah Anda mengalami masalah ini? Itu namanya headline fine. Ya, batuk Pak Haji, batuk Pak Haji, ya minum ini, minum ini. Itu headline fine namanya tuh. Ya, gitu. Ini Pak Antonio, saya tanpa sadar sering mirroring sendiri, Pak. Kadang bahasa tiba-tiba keikut. Nah, itu berarti secara alami Pak Antonio itu orangnya cinta damai, Pak. Ya, jadi ngikutin orang tanpa sadar, ya itu memang udah hukum alamnya gitu, manusiawi. Saya kalau saya kalau makanya kalau ngomong sama anak-anak saya nggak diri, Pak. Tinggi saya samain dulu sama anak-anak, baru saya ngomong. Ya, itu kalau teknik ngomong sama anak-anak. Jadi kalau Pak Antonio punya anak murid gitu ya, dia pendek, ngomongnya jangan di atasnya dia, Pak. Ngomongnya di bawah. Gimana, Nak? Gitu ya. Nah, itu technical apa mirroringnya kayak gitu. Itu kalau ketemu langsung ya. Tapi kalau copywriting kita memberikan gambaran masalah yang sama, Pak. Gitu. Nah, dia sudah mulai anget-anget kuku tuh, udah mulai anget tuh. Ya, tinggal dimatengin aja gitu. Nah, selanjutnya hot market. Hot market ini dia udah tahu produk kita, tapi dia nggak tahu produk kita lebih bagus nggak dari produk yang udah dia pakai. Ya, gimana caranya? Ya, gitu. Ya, gimana caranya orang ya udah pakai ini ya, udah pakai produk yang lama menawarkan ke produk kita yang baru gitu ya. Nah, kasih benefit ya, kasih benefit dengan cara yang emosional ya, pastikan dia puas kalau dia mencoba gitu ya, kasih garansi ya, diskon, cashback, bonus itu karena dia udah pakai produk kompetitor, dia kasih aja promosi. Pak, saya pengen Bapak nyobain produk saya, harganya sekian, tapi karena saya tahu Bapak tuh pakai produk kompetitor saya nggak kasih banyak-banyak deh Pak, Bapak bayar aja setengah harga untuk cobain dulu. Ya, boleh langsung teman-teman masukin produknya ke Tripwire yang kemarin. Ya, kalau marginnya 50%, turunin aja marginnya dikit. Ya, udah Pak, nggak usah bayar full deh Pak. Ini saya diskon 30%, Bapak cobain Pak. Ya, karena kalau menurut saya khasiat dari produk saya ini lebih banyak daripada khasiat produk yang Bapak pakai. Ya, tapi bukan berarti produk yang Bapak pakai nggak bagus. Kalau Bapak udah cocok, tapi saya pengen Bapak nyobain. Ya, nah itu teknik-teknik kayak gitu silahkan Anda gunakan. Ya, dia udah tahu tuh, ya kita jualan produk itu. Ya, itu kalau produknya masih kejangkau dengan dompet sendiri ya. Tapi kalau produknya mahal ya, gimana? Jangan kasih tripwire ya. Gitu. Nah, lalu Most Aware ini dia udah tahu ya produk brand kita. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan mereka pengen banget ya. Nah, lalu apa yang diberikan? Kasih bonus aja. Ya, gunakan teknik USP, Ultimate Advantage. Artinya apa? Ultimate Advantage tadi itu ultimate advantage adalah menambahkan manfaat ke dalam produk kita. Kalau produk kompetitor manfaatnya 7, ya, maka kita harus tambah manfaat produk kita 8 atau 9, bahkan 10 manfaat produknya. Itu namanya teknik USP, teman-teman. Ya, biasanya dengan teknik seperti itu aja orang udah mau, ya, gitu. Ya. Ada lembaga lembaga kursus yang ngasih, ayo ikut pelatihan di sini dapat 14 sertifikat BNSP. Wah, itu kan keren banget ya. Nah, itu sebenarnya teknik ultimate advantage. Ya, ultimate advantage yang sebenarnya penawarannya itu ketika orang nolak, dia merasa bodoh. Kenapa?
Lo orang banyak manfaatnya kok ditolak gitu kan. Dan nggak ada lagi orang dengan harga yang semurah itu tapi memberikan manfaat yang lebih banyak gitu. Nah, jadi solusinya apa ya? Secara produk nih kita balik lagi ke produk ya. Artinya teman-teman harus mampu menambahkan value tadi ya. Teman-teman boleh boleh di kolom komentar cerita studi kasus ya. Pak, saya bisnisnya ini Pak, kira-kira apa ya untuk menambahkan value-nya ya. Silakan teman-teman di kolom komentar boleh boleh ngobrol ya. Gitu. Ya, ini bisa dipahami ya. Nah, ultimate advantage itu apa ya? Ultimate advantage itu ketika manfaat yang diberikan lebih banyak daripada harga yang dibayarkan. Itu namanya ultimate advantage. Rumus laris tuh gitu ya. Ketika manfaat yang diberikan jauh lebih banyak daripada harga yang dibayarkan. Itu rumus laris. Ya, teman-teman kalau seandainya udah megang ultimate advantage, bilang aja sama customer, ya Pak, Bapak boleh cek ke kompetitor ada nggak Pak? Ya, yang semurah kita dengan manfaat yang lebih banyak dari kita Pak. Kalau boleh Pak, bawa saya ke dia, saya beli produknya Pak. Nah, itu jago tuh orang tuh berarti ya, bisnisnya jago. Ya, nah, lalu apa yang diberikan? Sensational offer ya. Sensational offer itu memberikan promo ya, gitu ya. Diskon 50% sama buy one get one free sama atau beda teman-teman? Diskon 50% dengan buy one get one free. Sama atau beda sih sebenarnya? Beda. Oke, prinsipnya sama. Sama-sama setengah harga kan? Nah, ya. Tapi lebih menarik yang mana, Pak? Pay one get free. One. Nah, menarik ya. Tapi prinsipnya sama nggak gitu? Ya, sama prinsipnya. Nah, yang ketiga, kita bisa memberikan yang namanya powerful promise. Ya, apa itu powerful promise? Janji yang diberikan. Nah, powerful promise itu indikatornya adalah ketika teman-teman ngajak orang untuk membeli produk kita, dia nggak punya kekhawatiran terkait produk kita. Makanya harus ada janji, harus ada garansi di situ. Contoh, contoh ya, saya stop share dulu. Saya mau pindah share screen dulu. Nah, ini contoh nih teman-teman ya. Misal, ya, teman-teman tahu kasus Honda lipat nggak? Tahu kasus Honda lipat yang akhir-akhir ini viral? Tahu nggak? Ya, tahu. Tahu Pak ya? Apa Pak kasusnya Pak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Rangkanya patah, rangka patah. Rangkanya patah, rangka esang, bener nggak? Nah, nih Pak, nih. Jadi Honda itu punya kelemahan, ya pada saat itu ya, nggak tahu sekarang, ya. Pada saat itu ada kasus rangkanya sering patah, makanya disebut Honda lipat. Nah, ini kasusnya nggak satu dua Pak. Akhirnya netizen pada komplain di TikTok Pak, di sosmed. Wah, Honda rangka Esa patah, lihat dong. Wih, akhirnya dibandingin sama brand lain. Lihat no, di bunyi-bunyiin rangka kompetitor lagi lebih kuat. Nah, pada saat itu ya, percaya atau enggak teman-teman, saham Honda turun. Saham Astra ya, turun tuh. Langsung zet gitu ya. Turun tuh. Nah, dengan kasus kayak gini ya, pertanyaan saya, konsumen khawatir nggak, Pak? Konsumen khawatir nggak? Mau beli Honda, orang konsumen khawatir nggak Pak dengan kasus Honda lipat ini Pak? Jadi mau beli Khawatir, takut. takut. Apa yang dilakukan Honda selanjutnya? Dia bikin copywriting, dia bikin promosi, dia bikin promise, dia bikin janji, dia bikin garansi. Apa? Garansi rangka 5 tahun. Nah, ini gambarnya. Nih kampanyenya dia nih. Wah, masuk berita.
Alasan Honda berani kasih garansi rangka 5 tahun tuh. Bisnis segede Honda pakai copywriting. Gitu. Nah, ini kasus ya teman-teman ya. Jadi bagaimana Pak ya? Nah, artinya kalau sekelas Honda aja pakai copywriting ya, gratis rangka, apa gratis rangka, garansi rangka ya 5 tahun. Ya gimana bisnis kita? Ya, bagaimana mempercayakan konsumen supaya mau memilih kita ya. Nah, tadi balik lagi tekniknya USP. Manfaatnya lebih banyak daripada harga yang dibayarkan. Ya, kita bisa promosi gila-gilaan ya, ada bahasa promosi lah, nggak gila-gilaan juga. Ada bahasa promosi yang diberikan dan juga janji supaya menghilangkan kekhawatiran konsumen ketika membeli produk kita. Dan ini letaknya ada di copywriting kita, teman-teman. Nah, copywriting itu tidak harus selalu menjadi tulisan. Copywriting bisa menjadi video. Ya, video TikTok yang selama ini beredar, ya. Cek keranjang kuning ya. Cek keranjang kuning ya. Sering nggak dengar kayak gitu? Klik link di bio. Klik link di bio. Benar nggak? Ya, itu copywriting, teman-teman. Ya, itu copywriting. Nah, ini penting menurut saya ya. Terserah teman-teman mau anggap ini penting atau enggak gitu. Nah, Pak Antonio nih, oke, saya suka nih dialog dua arah. Kalau saya di bidang arsitektur, kadang sering ketemu yang ngerusak harga, oke. Dan advantage mereka yang dikasih lebih banyak. Nah, itu gimana Pak ngakalinnya? Soalnya kalau musuhnya banyak sekarang, kalau banting harga ikut mereka nggak ada margin Pak. Oke, bagaimana kita ya supaya tidak bersaing harga ya, tidak eh, bersaing harga ya. Di arsitektur itu produknya template. Kalau dibutuhin untuk desain ya ujungnya produknya itu aja. Oke. Apa ya? Saya tidak menguasai arsitektur ya, Pak. Ya tadi disuruh cerita, giliran cerita, wah saya nggak tahu industrinya gitu. Nyesal saya cerita gitu. Nggak bercanda, Pak. Nah, jadi bagaimana tidak biar keluar dari persaingan harga? Ya, kalau mereka ternyata ultimate advantage-nya lebih banyak, lebih tinggi ya, lebih hebat ya udah berarti kita evaluasi dulu dong ya bisnis kita, produk kita sebenarnya udah worth it belum sih ya? Apa jangan-jangan kitanya kemahalan gitu kan? Yang kedua nih bisa jadi marketnya beda, marketnya beda ya. Teman-teman tahu Alfamart Indomaret ya? Tahu Alfamart Indomaret? Sering lihat ada nggak di komplek teman-teman ya? Di gang keluar gang ya, lihat Alfamart sebelah kiri, Indomaret sebelah kanan, bener nggak? Ya, bener Pak, sering Pak. Ya, nah mereka kan bisnisnya sama ya, bener nggak? Bisnisnya sama, kok nggak bangkrut-bangkrut ya? Salah satunya minimal lah bangkrut kayak satu. Ya, tapi mayoritas dua-duanya tetap bertahan. Nah, setelah diteliti ternyata market mereka berbeda. Market mereka be beda. Kalau saya ke Alfamart, saya lihat parkirannya nih. Dari parkiran pertama, Alfamart biasanya lebih banyak mobil yang parkir. Oke. Lalu ketika saya lihat Indomaret, ya, yang parkir keseringannya motor. Percaya nggak? Coba teman-teman survei deh. Ya, yang kedua, perbedaannya lagi, market mereka beda. Yang pertama, harga di Alfamart lebih mahal. Bener nggak? Survei deh. Harga di Alfamart lebih mahal. Kalau saya ke Indomaret lebih murah. Ya beda 200 perak, 300 perak. Ya, kalau ibu-ibu mah langsung ngejar tuh. Ini hasil pengamatan saya, Pak. Nah, berarti Pak Antonio, bagaimana langkah yang dilakukan? Ya, oke, jangan lihat lakunya aja, tapi lihat apakah market mereka itu benar-benar pasar yang benar-benar sesuai, pasar yang sama. Kalau ternyata pasarnya sama, ya berarti
dia sudah menemukan yang namanya market fit. Market fit itu antara value produk dia dengan kebutuhan pasar itu ketemu. Nah, berarti udah jodoh tuh, ya. Artinya analisa dia, ya, problemnya itu udah dianalisis, by performanya dia udah analisis dengan target seperti itu, kenapa laku keras? Berarti dia sudah dianalisis. Nah, Pak Antoni sudah menganalisis belum kalau targetnya dia itu sama dengan targetnya Pak Antonio? Sama nggak? Ya, apa jangan-jangan beda lagi? Pak Antonio ternyata menghandle perusahaan atau klien yang memang lebih menengah ke atas. Sedangkan dia yang banyak value-nya, banting harga dan lain sebagainya itu menengah ke bawah. Apakah apa asumsinya beda lagi ya? Jangan-jangan pernah ada klien saya itu diembat Pak sama dia Pak. Ya, diambil alih Pak ini Pak apa klien saya sama dia Pak. Nah, apakah seperti itu? Gitu. Nah, bahasa promosi apa yang dia pakai? Kalau udah kalah di Ultimate Advantage, ya mungkin kita bisa main di Sensation Over dan juga di Powerful Promise-nya. Gitu. Ya, nah itu analisa ya teman-teman ya. Bagaimana itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya saya lanjut dulu ya materi ya. Bagaimana copywriting itu dibuat? Oke, Pak Antonia, mau main ke pasarnya lebih tinggi, komputernya pemain besar, mainnya langsung design and build. Yang desain doang nggak punya advantage. Oke. Kalau begitu, bagaimana apa? Bagaimana kalau yang desain aja ya? Oke, berarti Anda harus kerjasama dengan kontraktor yang besar, Pak. Ya, pemain besar nggak apa-apa ya kerjasama gitu. Tapi edukasi pasar akan berpengaruh ke studi lain dari dibandingkan dengan harga. Kalau kondisi tersebut terjadi gimana dengan market yang sudah terbentuk bahwa range harga harusnya sekian. Oke, ya oke. Nah berarti teman-teman ya sudah berarti masukkan itu sebagai package yang basic aja ya. Kan masih ada core offer dan juga apa profit max ya. Dengan oke lah katakanlah ya. Kalau drone itu ya Pak Marcelino ya. Kalau drone yang lain itu mungkin harganya murah tapi bisa spek seperti itu, is okay. Mungkin untuk pasar yang seperti itu, tapi untuk yang core offer dan profit max-nya itu harus dibuat lagi aja. Dan harus edukasi juga, Pak, gitu kan. Kami ini, kami ini ya berusaha ngasih yang terbaik, tapi kenapa harga kita bisa mahal? Karena spek drone-nya beda, Pak. Itu kasih tahu dulu, ya. Dia pakai DJI Mavic yang versi lama, Pak. Kualitas videonya pasti nanti biasa aja. Sedangkan dengan saya itu seperti ini, seperti ini sebenarnya. Itu harus lebih detail teman-teman mengkajinya. Saya pakai DJI yang ini Pak, versinya Pak. Ini udah 4K. Dan saya kasih 4K Pak, bukan 1080. Bapak boleh cek yang murah itu. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu analisis dulu bedanya. Ya, yang detail ya. Kenapa harga drone-nya bisa murah tuh? Ya, studio drone-nya. Wah, harganya murah ini ya. Dan ternyata dia cuma pakai drone yang memang tanda kutip murah gitu kan drone-nya. Kita investasi alatnya lebih mahal, Pak. Saya sekolah sekolah drone pilot loh, Pak. Gitu. Ya, gitu. Nah, itu garansi juga ya. Kalau penerbangan drone-nya itu kita sesuai standar ya. Dan kita pastikan Bapak tidak akan terjerat kasus apapun karena nyuruh saya menerbangkan drone di area yang sebenarnya tidak boleh. Kita kan edukasi. Oh, Bapak boleh dapat apa? Dapat video 4K, video drone dengan harga murah. Tapi Bapak bisa jamin nggak ketika video itu dipublish, Bapak kena tuntut. Wah, nah, itu bagus juga tuh ya. Anda harus punya alasan untuk itu. Oke, lanjut ya. Saya kalau jelasin detail pasti panjang ya.
Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya anatomy copywriting. Nah, ini nanti bisa dipakai di dalam yang namanya landing page. Apa itu landing page? Landing page itu merupakan sebuah halaman website yang khusus dibuat untuk edukasi produk. Maka buatnya teman-teman menggunakan susunan anatomy copywriting. Saya udah kasih filenya, nanti tinggal diikuti. Oke, yang pertama ada headline, judul, subheadline, subjudul, benefit, ya, manfaat, ya, masalah dan solusi dibahas di situ. Proof, ya, proof itu pengakuan orang, social proof pengakuan orang. Borrow credibility, ya, sertifikasi dari apa? Dari Kemenkes, sertifikat halal, sudah izin BPOM. Nah, itu namanya credibility. Ya, testimoni, pengakuan orang lain setelah menggunakan jasa atau produk Anda. Ya, terus offer apa? Ya, penawaran, ya, harga. Call to action, ajakan orang untuk segera gabung, segera beli, ya, segera hubungi, itu kalau call to action namanya teman-teman. Ingat ya, call to action ini penting. Karena di iklan pun ada call to action. Di iklan ada call to action. Lalu apa? Reverse all risk, menghilangkan segala resiko. Ya tadi ya, powerful promise tuh, reverse all risk tuh. Lalu pricing anchoring, ya. Pricing anchor itu, ya, harganya itu coba Anda pecah, ya. Harga ini Anda mendapatkan ini gitu. Itu boleh tuh. Ya, dengan harga sekian dicoret, seret, ya, diskon 70% jadi sekian. Anda mendapatkan ini. Itu namanya pricing anchoring. Lalu FAQ. FAQ itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Contoh landing page yang dibuat, ya. Nah, teman-teman kalau mau lihat landing page, bisa ke facebook.com/ads/library. Copy, ya, nih. Saya paste di kolom chat. Nah, Anda dari kategori iklan, ya, pilih semua iklan, lalu di sini cari misalnya herbal. Contoh. Ya. Itu susunannya pakem nggak? Nggak, ya. Itu teman-teman boleh formulasikan, ya, sesuai dengan keinginan teman-teman, ya. Aduh, apa? Lopet. Sorry, saya ngecas dulu, ya. Oke. Nah, ini contoh nih landing page, ya, susunannya. Nah, ini saya klik, ya. Nah, ini headline. Solusi tepat efektif, ya, sembuhkan sinusitis dan gejalanya. 5 kali lebih cepat tanpa perlu operasi. Saatnya tuntaskan flu pilek, bersin-bersin, alergi demam, hidung mampet, hidung meler, hidung bau, diikuti kepala pusing. Sering mampet nggak teman-teman, ya? Nah, ini namanya headline dan headline. Ya, oke? Ini headline dan headline. Nah, lalu benefit, problem and solution. Problem nih, ya. Tumpas sinusitis tanpa operasi, ya. Ini problem nih, tumpah sinusitis. Solution juga nih, hidung mampet bau. Ini masalah kan? Problem, ya. Flu pilek, alergi, ya. Fakta menunjukkan seringkali tidak disadari oleh sebagian besar penderitanya, ya. Ini bahaya sinusitis saat terjadi komplikasi. Nah, ini namanya tadi kan sudah, ya. Apa namanya? Ya, ini proof, ya, kredibilitas, ya. Jadi yang bilang itu bukan dari mulutnya dia, yang bilang itu dari referensi yang lain. Ya, ini proof credibility kayak gini, ya. 7 komplikasi sinusitis segera tidak dioperasi, ya. Dia diobati. Berikut adalah kumpulan dari bahayanya. Nah, ini problem lagi dia masukin, ya. Jangan sampai Anda telat menyadarinya, ya. Sembuhkan sekarang sebelum biaya pengobatan menjadi jauh lebih mahal. Nah, masuk ke
solution. Sebelum berubah menjadi kronis harus melakukan biaya jutaan, ada yang lebih herbal nih. Ya, yang ampuh banget untuk mengatasi sinusitis. Apa solusinya? Madu herbal, herbapil. Oke, solusi ya kan? Bener nggak? Ya kan? Ramuan herbal 100% dengan kombinasi racikan khusus terbukti bla 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 bla. Ya, tumpah sinusitis, pusing, bersin, meler, demam, pilek, flu, alergi. Nah, cukup diminum 2 kali sehari, 2 sampai 3 kali. Oke, cek lagi. Refer Aris ya, over ya, langsung penawaran harga ya. Formulanya ini benefit nih ya. Ya, temulawak, madu sinusitis pertama di Indonesia. Ini saya bukan promoin produknya ya. Nah, ini proof credibility ya. Cek produk Bepom, udah ada nih produk kita nih. Nah, testimoni, bener nggak? Bukti nyata pelanggan kami. Oke, bener nggak? Ya, testimoni penjualan herbal 1 juta botol. Wah, promo terbatas paket 120. Ini offer nih. Ini ada harganya dicoret, jebret ya. Oke, call to actionnya mana nih? Pricing khusus pembelian hari ini, bonus potongan ongkir Jawa luar Jawa. Ya, promo berakhir dalam 1 jam. Masukkan nama Anda, beli sekarang. Nah, ini teman-teman ya, ini namanya dia menggunakan anatomi copywriting dalam pembuatan landing page. Oke, nah itu kayak gitu ya teman-teman ya. Secara prakteknya gunakan formula ini untuk membuat landing page seperti tadi. Kalau teman-teman pengen bikin landing page. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya loncat ke formula yang lain. Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau mau tanyakan kasih tahu ya. Nah ini jadi anatomi copywriting penting nggak penting ya? Ya untuk landing page ya. Nah Pak, tapi saya pengen bikin broadcast WA, pengen bikin artikel, pengen bikin video. Itu menggunakan formula yang mana sih ya? Nah, ini udah nggak perlu saya jelasin. Contohnya udah yang tadi ya. Nah, ada formula-formula yang sering digunakan dalam pembuatan konten di internet ya. Ini formula copywriting 3 ini sering nih, paling sering. Yang pertama AITKA, HSO, dan PAS. Ya, AITKA apa? AITKA Attention, Interest, Desire, Conviction, and Action. Ya, artinya apa? Attention orang tahu, interest orang tertarik, desire orang benar-benar ingin, ya, conviction, dia conviction apa tuh ya? Conviction apa? Desire tuh ya udah berhasrat pengen gitu ya. Conviction ingin bertindak ya. Action tuh tindakan ya. Kadang-kadang AIDA, kadang-kadang AITKA. Ya, boleh menggunakan AIDA. Nah, kalau HSO hook story over. Hook itu apa? Hook itu apa? Pemancing, teman-teman ya. Hook itu pancingan, baru bercerita, baru penawaran ya. Yang ketiga itu PAS, problem aggregate solution ya. Problem aggregate solution itu gimana? Ya, ada masalah ya, diperkeruh masalahnya, ya masalahnya dibikin runyam ya, baru dikasih solusi. Ya, boleh pakai salah satunya, boleh, tiga-tiganya boleh ya. Nah, ini conviction tuh meyakinkan ya, membuat orang yakin, sorry. Nah, jadi attention itu orang mulai masuk ke perhatiannya dari mana? Dari judul. Ya, bisa jadi gambar juga ya, sama seperti hook. Ya, lalu bangun supaya orang tertarik seperti apa, hasrat dia, kebutuhannya seperti apa, conviction biar dia lebih yakin itu apa ya, dan action ya, sampai orang akhirnya bertindak. Nah, ini boleh menggunakan formula seperti ini. Nah, lalu juga boleh HSO, hook story over. Ya, hook itu pancingan ya. Pancingannya apa ya? Banyak pernyataan, pertanyaan ya. Gambar juga hook ya. Ada gambar yang bikin orang berhenti scroll. Waduh, kok bisa gini ya guys orang ya? Gitu ya. Kok lehernya gini ya? Oh, kok palanya begini ya? Gitu kan? Itu hook tuh namanya. Gitu ya. Lalu ceritakan masalah yang terjadi apa? Ya.
baru kasih penawaran over. Boleh menggunakan formula ini? Boleh. Ya. Kalau di TikTok paling sering gunakan ini. Hai guys, mau tahu nggak ramen yang murah banget di daerah Jaksel? Ya, tapi kamu cuma bayar 15.000. Ini di mana ya? Gitu ya. Baru masuk. Ya, day in my life ya. Hari ini hari Minggu ya gue bermaksud mau jalan-jalan cari ramen. Nah, ternyata di Jaksel ada ramen baru namanya bla 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 bla. Ya, di sini ya, mesennya tuh unik teman-teman. Kamu nggak bisa apa eh, mesen langsung, tapi mesen gimana? Kita pakai robot mesennya dan harganya 15.000 doang. Tapi worth it nggak sih? Ya, itu ceritakan. Nah, teman-teman kalau mau ke sini silahkan ya. Ada di ramen ini gitu ya. Ya, silahkan datang. Nah, di GoFood lagi ada promonya nih. Biasanya KOL atau influencer menggunakan ini untuk sebagai videonya. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi pancingan dulu, baru cerita, baru penawaran. Selalu begitu. Ya. Nah, ada lagi yang PAS, Problem Aggregated and Solution. Ya, maksudnya PAS itu gimana, Pak? Ya, PAS itu ya ada orang masalah ya, mengidentifikasi masalah mereka. Lalu perkeruh masalahnya. Ya, lalu kasih solusi. Contoh, ya, biaya UKT makin mahal, gitu kan? Ya, survei membuktikan pada tahun 2024 dari 3 juta lulusan SMK se-Indonesia hanya 10% yang kuliah. Ya, 3% diantaranya diterima kampus negeri dan 7% diantaranya di kampus swasta. Nah, kabarnya biaya kuliah saat ini makin tinggi. Apakah Anda tidak khawatir ya tentang biaya kuliah anak Anda? Nah, masuk ya. Dilansir dari blablabla.com ya bahwa biaya kuliah itu menaik ya 700% sejak tahun 2010 sampai sekarang, di mana biaya kuliah yang hanya 300.000 per semester sekarang ya menjadi berapa, 6 juta rupiah. Wow, gitu kan, dramatisasi tuh. Apakah Anda tidak khawatir gitu kan tentang pendidikan anak Anda? Masuk ke solution ya. Apa ya, untungnya ada asuransi pendidikan dari ini. Biaya kuliah nggak usah khawatir, kami bekerja sama dengan ya 50 kampus ternama di Indonesia. Ya, dengan asuransi ini Anda bisa masuk kuliah gratis. Nabung dari sekarang ya, gitu kan, dengan apa? Biaya sekian gitu kan asuransinya. Ya, hubungi kami untuk mendapatkan promo kuliah murah gitu. Wah, langsung di kampus ternama. Contoh ini contoh aja ya, gitu. Nggak beneran. Nah, artinya apa teman-teman? Ini formula-formula untuk kita memudahkan kita menulis. Ya, sebenarnya sudah banyak digunakan ya. Tapi kalau kita belum terbiasa, maka kita harus terbiasa bikin ini. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, oke. Ya. Nah, artinya apa teman-teman? Ya, silakan buat. Nah, Pak, saya kalau buat bingung nih, Pak, ya. Bagaimana saya bisa membuat ini ya? Tapi nggak usah ribet-ribet loh, Pak, ya. Saya soalnya mau belajar nih ya. Oke, kita pakai bantuan yang namanya AI, teman-teman ya. Oke. Kita pakai artificial intelligence ya. Ada 3 AI yang saya rekomendasikan ya. Yang pertama pasti ChatGPT lah ya. Udah pernah pakai ChatGPT belum? Sudah. Ada yang gampang kan ya. Nah ini GPT-nya GPT versinya ya. Nah ini teman-teman mau pakai yang premium mesti di-upgrade ya. Nah saya juga nah sering ya. Nah lalu prompt untuk kita membuat
Copywriting gimana Pak? Oke, begini promnya ya. Misalnya, buatkan copywriting tentang misalnya tips kuliah hemat ya di zaman UKT naik contoh. Dengan formula copywriting AIDA, enter. Attention. Udah bosen, pusing mikirin UKT yang terus naik. Interestnya. Boleh next step semester, beban di pundak makin berat. Kuliah harusnya menjadi waktu yang penuh semangat, bukan khawatiran finansial. Kalian punya solusi untuk kamu. Mau tahu caranya? Biar kuliah tetap hemat meskipun UKT naik. Bayangkan, kamu bisa nikmati masa kuliah dengan tenang, desire ya. Tidak lagi terbebani dengan biaya yang mencekik, gitu. Dan seterusnya. Action, ya. Jangan biarkan UKT terus naik. Klik link di bawah ini untuk mengetahui tips kuliah hemat di era UKT yang semakin tinggi. Gitu. Dapatkan tips hemat sekarang. Ini CTA ya. Gitu. Nah, ini cara promnya kayak gitu, teman-teman. Contoh lagi, misalnya, Pak, bahasanya kurang muda, Pak. Anak kuliah kan usianya 17 tahun, 18 tahun. Nggak gaul gitu loh. Oke, buatkan copywriting tentang ya tips hemat kuliah ya di saat UKT makin mahal dengan formula AIDA ya dan target. Nah, target usia ya atau target audiens usia 17 tahun. Enter. Nah, jadi bahasanya bisa dibikin lebih mudah lagi kalau ditambahkan target market gitu ya. Halo calon mahasiswa, kamu pasti seneng ya. Sekali deg-degan masuk ke dunia perkuliahan kan. Tapi tiba-tiba kabar UKT yang makin mahal ya bikin kamu cemas. Tenang, kami punya solusi nih buat kamu gitu ya. Oke. Nah, itu Pak arsitektur, Pak. Oke, arsitektur. Ini saya bingung nih, arsitekturnya apa nih? Ya, buatkan copywriting tentang jasa arsitek, arsitektur ya. Jasa desain atau jasa arsitektur ya. Udahlah ini ya. Jasa arsitektur apa? Dengan formula copywriting. Nah, bikin kalau HSO PAS teman-teman jabarin ya. HSO itu apa? PAS itu apa? Ya. Hook, story, dan over. Dengan target audiens ya usia 30 tahun ke atas. Enter. Ingin hunian impian yang mewah dan nyaman. Nah, temukan rahasianya di sini. Story. Ini hooknya nih ya, pancingannya ini ya. Bayangkan pulang ke rumah setiap sudutnya mencerminkan gaya kepribadian Anda. Sebuah hunian yang dirancang khusus memberikan kenyamanan maksimal dan keindahan estetika dan ruang yang luar biasa. Kami paham di usia 30 tahun ke atas, Anda mencari lebih dari sekedar tempat tinggal. Anda mendambakan rumah yang bisa menjadi sanctuary, tempat di mana Anda dan keluarga bisa merasa benar-benar di rumah. Nah, kami adalah perusahaan bla bla bla. Nah, itu. Ya, teman-teman kasih tahu lah ya. Gitu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini di ChatGPT. Ada lagi dengan menggunakan Gemini. Ada yang pernah pakai Gemini? Ayo, ada yang pernah pakai Gemini nggak? Katanya Teman-teman, harus pakai Google Chrome, bukan? ya di Google bisa diakses. Di Oleh Mac bisa, bisa di, bisa 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 Pak. di Safari bisa berarti ya? Heeh. Gemini, bukan BlackBerry Gemini, bukan. Namanya Gemini Google. Iya, saya punya ya. Ya, linknya ada di kolom komentar ya.
Teman-teman buka kolom komentar, aksesnya di situ. Nah, kita masukin promptnya lagi. Misalnya, buatkan copywriting tentang jasa arsitektur dengan formula copywriting. Tadi HSO, PAS, ya, problem, agitate, and dan solution, ya. Ya, dengan target audiens usia 40 tahun ke atas. Enter. Nah, ini Gemini. Nah, mewujudkan rumah impian Anda di usia 40 tahun ke atas. Bebaskan diri dari rasa frustasi dan wujudkan kenyamanan nyata. Pernahkah Anda merasa problem? Nah, ini problem nih. Frustasi dengan rumah yang nggak sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup Anda. Bingung bagaimana merencanakan renovasi agar efisien sesuai anggaran. Dan khawatir dengan kualitas pengerjaan dan hasil renovasi. Jika ya, Anda nggak sendirian nih. Banyak klien saya di usia 40 tahun ke atas mau rumah yang nyaman dan fungsional, ya, dan mencerminkan kepribadian mereka. Tapi proses mewujudkan ini seringkali dirasa rumit dan penuh tantangan. Nah, ini ada solusinya, Pak, ya. Kami dari perusahaan arsitektur adalah jasa arsitektur yang udah lebih dari sekian tahun ingin membantu Anda mewujudkan rumah impian, bla 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 bla. Tim profesional kami yang berpengalaman membantu Anda. Ya, layanan kami, kita mengidentifikasi kebutuhan Anda yang sesuai. Kita harus diskusi selama proses pembangunan. Ya, dan lain sebagainya. Itu namanya Gemini. Oke, boleh nggak pakai Gemini? Boleh. Ya, dan dia tiap dia Gemini sekarang lebih sering diupdate ya. Dia beradu bahasa dengan si siapa? GPT ya. GPT. Ya, boleh pakai Gemini, boleh pakai Chat GPT. Ada lagi namanya poe.com. 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 Aneh ya? Ya. Ini saya cuma buka materi poe.com nih di kelas ini nih. Di kelas lain belum saya buka poe.com. Pak, ini apa nih? Sama kayak ChatGPT, tapi kita bisa milih mesin sendiri. Wah, milih mesin maksudnya gimana, Pak? Nah, teman-teman tahu kan kalau ChatGPT ini kan berarti kan mesinnya mesin GPT, bener nggak? ChatGPT.com ya. Ini kan mesinnya mesin GPT kan, bener nggak? Kalau Gemini berarti mesinnya mesin Gemini, bener nggak? Ya, saya ngetik di Google nyari di Gemini, yang hasilin Gemini, nggak mungkin kan hasil dari GPT keluar di Gemini, bener nggak? Ya, ini mesinnya mesin Gemini. Nah, tapi kalau di poe.com kita bisa milih mesin. Kok milih mesin, Pak? Iya, AI itu mesin. Artificial Intelligence itu mesin. Nah, berarti gimana? Misalnya, saya pilih dulu, klik more. Saya mau pakai mesin apa nih? Ada Stable Diffusion, AI-nya, ada Photo Create, ya. Ada GPT-4. Oh, GPT-4 loh. Bukan GPT-3 loh. Ini GPT-4 official. Ada Gemini 1,5. Ada Gemini 1,5 Pro. Nah, ini subscriber access nih. Kalau ada tulisan subscriber access berarti ini premium. Ada Playground. Nah, berarti mesin AI banyak nggak? Banyak. DALL-E 3 mesinnya mesinnya Midjourney, ya. Ini ada beda. Midjourney kayaknya sendiri deh. Ya, tapi DALL-E beda lagi. Nah, ini semua bisa kita pakai, ya, mesin-mesin ini mesin-mesinnya. Nah, tapi ini hati-hati ya, ini sering error. Contoh, ya, ini limit. Kita cuma dapat 3.000 poin sekali prompt, sekali ngetik itu habis 300 poin. Saya kasih tahu. Ya. Nah, saya pakai ChatGPT 4. Nah, buatkan copywriting
tentang apa? Tentang apa jasa? Bisnis drone, Pak. Mungkin bisnis Oh, drone. oke. Bisnis drone. Oke, dengan jasa drone lah ya. Jasa video drone. Ya, dengan apa? Formula copywriting, hook, story, dan over. Dengan target market ya usia 20 sampai 30 tahun contoh. Enter. Menggunakan mesin GPT-4 loh ya. Jangkau sudut pandang baru dengan video drone profesional. Wow. Story. Pernahkah kamu ngerasa video yang kamu buat kurang menarik? Bayangkan jika kamu bisa mengambil gambar dari sudut pandang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Menampilkan pemandangan yang luar biasa, membuat cerita visual yang memukau. Inilah yang dialami oleh Andi, seorang konten kreator usia 25 tahun yang dulunya ya videonya biasa aja. Nah, sekarang ya dengan apa? Namun setelah menggunakan jasa video dengan kami, Andi berhasil menangkap momen-momen spektakuler dari ketinggian yang membuat videonya viral dan mendapatkan ribuan pengikut baru. Gila sih. GPT-4 nih, bos, gitu ya. Masuk ke over. Sekarang giliran kamu untuk bersinar. Kami melakukan diskon 20%. Oke, ada apa? Ada bahasa promosi di situ. Untuk pesan pertama jasa video kami, dapatkan hasil video berkualitas sinematik dengan teknologi drone. Oh, paham ya? Oke, ini mesinnya GPT nih. Kalau mesinnya, ini saya kasih prompt yang sama ya. Ini saya kasih prompt yang sama. Saya pakai ini, saya pakai mesin baru ya. Ya, saya pakai mesin gimana nih? Nah ini mesin baru. Saya coba pakai mesinnya si Gemini. Tapi Gemini yang gratis ya. Gemini yang gratis ini Gemini 1,5. Nih, saya pakai mesin Gemini. Tadi kan mesinnya GPT kan. Sekarang mesinnya Gemini. Hasilnya sama atau beda? Enter. Nah, udah bosan foto selfie biasa. Nah, ini kan hasilnya beda kan? Ini mesinnya Gemini nih, bukan mesinnya bukan si ChatGPT. Udah bosan foto selfie biasa. Ya, bayangin lo lagi jalan-jalan di tempat keren, pemandangan epic, tapi foto lo cuma selfie di depan landmark. Gimana kalau foto lo bisa nunjukin keindahan tempat dari sudut pandang yang beda? Gue punya solusinya. Jasa drone bisa nangkep momen-momen epic lo dengan video drone yang keren abis. Bayangin, video lo lagi jalan-jalan di pantai, ya dengan drone diterbang di atas lo, menangkap keindahan pantai dari atas. Video lagi naik gunung. Nah, ini kan targetnya 20-30 tahun ya. Ingat ya. Wah, nggak sopan banget ya. Ingat target marketnya ya. Ini personanya dimasukin gitu. Ya, masukin. Oke, hasilnya sama atau beda? Promptnya sama nih, mesinnya beda mesinnya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak teman-teman? Aman? Ya, bisa ya. Pak, bisa nggak Pak bikin foto dari dari poe.com? Bisa. Teman-teman pakai prompt photo create ya. Nah, kalau masukin prompt gambar, teman-teman kayak storytelling. Misal, ya, seorang anak usia 17 tahun sedang bermain drone di pantai bersama teman-temannya. Oke, koma realistis, koma fotografi, enter. Nah, ini gambar dari foto create. Pak, gimana kalau pakai prompt yang lain? Boleh. Nah, ini Pak Marcel, berarti cara studi penulisan bisa menggunakan pembanding antara berbagai bantuan teknologi yang ada. Iya, ini kan saya ngasih tahu beda mesin.
Di poe.com ini kita bisa pakai AI tapi beda mesin. Tadi kan kalau kita pakai ChatGPT kan di chatgpt.com ya, dan menggunakan Gemini di apa di gemini.google.com. Dan itu nggak bisa digabung kan? Kalau mau di GPT Gemini Gemini. Tapi kalau di Poe ya, dia bisa satu dashboard berbagai macam mesin. Nah, itu uniknya gitu. Nggak ada temannya Pak di hasil gambarnya. Wak wak wak. Ya benar. Nah, karena kita merasa kurang puas, ya, pakai mesin yang lain dong. Iya, coba pakai mesin yang lain. Apa mesin yang lain? Nah, misalnya Stable Diffusion kita pakai. Kita masukin prompt yang sama, enter. Kita pakai prompt yang lain. Nah, dengan diffusion hampir sesuai dengan keinginan kita. Tapi kok ada miss-nya, Pak? Apa miss-nya? Lihat dong tangannya. Overlapping tuh, ya. Nah, di situ makanya teman-teman kalau udah ngambil kayak gini ya, ya itu diedit lagi ya, teman-teman retouch lagi pakai Photoshop atau pakai Canva atau pakai apa terserah. Nah, ini compare pakai Playground. Oke, compare pakai AI yang lain. Oke. Oh, lama nih waktunya nih. Pakai Playground. Playground dengan prompt yang sama. Oke. Nah, dia tampilnya dari depan. Ini pakai mesinnya apa? Mesinnya Playground ya. Tadi kita pakai Photo Create, Stable Diffusion sama Playground. Ternyata hasilnya beda-beda. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Terima kasih poweknya. Gimana? Bisa, Pak. Poinnya lebih mantap. Setidaknya saya nggak perlu langganan 4.0-nya. Tapi itu limit ya, Pak. Dia 3.000 Iya, poin, Pak. iya, Tahunya iya. tahunya dari mana 3.000 poin, teman-teman ya. Tahunya dari mana 3.000 poin ya, teman-teman klik di setting kalau nggak salah. Nah, nih. Jadi dia kena poin 3.000 poin ya. Kayaknya per 12 jam, Pak, dapat 3.000 poin. Ini saya udah menghabiskan 2.400. Nah, berarti bukan 300 poin tadi saya. Ya. Ya kalau mau subscribe ya subscribe aja ya kalau mau ini ya. Lumayan harganya itu ratusan dolar tuh. Bisa 3 juta per tahun. 3 jutaan setahunnya. Jadi kalau poinnya habis berarti udah nggak bisa dipakai itu. Dipakai tapi nanti nunggu nunggu waktunya ke reset lagi nih, Pak. Oh, ada jamnya ya, ya. Nah, dia kadang-kadang setahu saya kadang-kadang 12 jam, kadang-kadang 24 jam. Iya, Nah, iya. itu Sama masih 3,5 juga gitu. ya ya 3.000 poin per day ya gitu. Nah, jadi memanfaatkan AI dalam kebutuhan copywriting kita itu seperti itu, teman-teman. Aman? Bisa? Bikin akun yang banyak, habis itu login lain lagi. Oh iya, boleh, silakan dicoba ya. Pantatnya kalau mau explore, bikin 10 akun, jadinya dapat berapa tuh? 3 kali 5 tuh. 3.000 poin kali 5 akun tuh. Atau kali 10 akun, dapat 30.000 poin berarti ya. Boleh nggak? Ya boleh, silakan aja ya. Kalau Anda kurang, rasa bikin email baru, apa-apa. Mas Adit, Ya, silakan Pak Rifai ya. ini kan tadi contoh-contohnya copywriting bahasa dengan teknik-teknik itu kan panjang-panjang ya. Yes. Kalau di caption Instagram mungkin bisa, tapi kalau masuk di konten body gambarnya Instagram itu yang copywriting singkat kayak mana? Copywriting singkat, contohnya gimana, Pak? Ya misalnya kan kalau kita ngepost di Instagram kan eh, terbatas limitasinya kan.
Nah, tapi Heeh. bisa mengambil semua salah satu itulah tadi apa namanya pendekatan yang itu tadi ada 3 itu kan. Nah, Ya. ada nggak contohnya tuh? Jadi kalimatnya singkat-singkat aja. Oh, singkat. Nah, berarti promptnya disesuaikan. Misalnya, Oke. misalnya tadi, Pak, saya mau membuat cuma, katakanlah cuma 100 karakter gitu. Ya, sorry, mana ya? Karakter. Nah, ini misalnya, Pak, saya cuma butuhnya 200 kata. Ya udah masukin aja. Buatkan copywriting ya tentang ya ini ya jasa arsitek ya dengan formula AIDA ya. Oke, koma kalau AIDA biasanya dia langsung nangkep karena AIDA itu formula copywriting yang paling umum. Formula AIDA. Oke. Dengan target audiens usia 20 sampai 30 tahun ya, koma buatkan 200 kata. Enter. Nyampe nggak nih 200? Nah, tadi ya, ini 200 kata. Masa nggak 200 kata? Teman-teman copy semuanya, lalu buka yang namanya word count. Nah, word counter. Jadi dia ngitung kata-kata, paste. Oke. Bukan. Eh, paste yang tadi. Nah, ternyata 190 kata. Ya, kurang-kurang 10 kata, teman-teman bisa tambahin dikit lah. Attention-nya kan nggak masuk nih. 189. Ya, nah jadi spesifik berapa kata juga teman-teman silakan masukkan. Nah, ini 186 kata. Ya, Pak, kurang nih ya, tambahin ya udah tinggal di custom aja copywritingnya gitu kan. Maksimal maksimal apa karakter caption Instagram berapa kata? 2.200 karakter ya. Nah, yang kelihatan ya ini kalau ringkasan AI-nya cuma 80 sampai 100 karakter kan. Tapi 2.200 karakter. Nah, kita pakai word count, kita lihat. Ini cuma 1.338. Berarti masih di bawah caption Instagram. Benar nggak? Ya. Oke. Nah, berarti gimana? Berarti ini masuk nih, masih di bawah 2.200 karakter. Gitu. Itu kurang lebih kayak gitu, Pak Rifai ya. Gitu. Nah, itu kita sebutkan berapa kata ya. Nah, dia Oke. Nah, nyesuaikan terima kasih. biasanya. Terima kasih Iya. Mas Adit. Nah, misalnya Pak, tapi ChatGPT nggak pernah tuh Pak ngasih 1.000 kata Pak. Itu diapain? Nah, berarti kita harus tahu dulu topik kita itu membahas tentang apa. Misalnya, ya kita membahas bagaimana cara membuat mie instan, rebus air. Itu pertama. Masukkan mie-nya, tambahkan telur, ya. Buka bumbunya, tuangkan mie-nya, aduk merata. Ada 6 poin. Nah, masing-masing poin ini itu cari lagi di ChatGPT. Jadi kalau mau 1.000 kata, ya poin-poinnya kita harus buat dulu. Ya, tadi, wah tips memasak air pertama, cara merebus air. Ya udah masukin cara merebus air. Baru artikel itu digabungin, ya sampai jadi 1.000 kata. Itu kalau misalkan teman-teman nyari 1.000 kata. Gitu. Jadi poin-poinnya di ini dulu nih, dijabarkan dulu, baru dibuat masing-masing promptnya. Gitu. Oke, begitulah copywriting kita pada malam hari ini. Ya, pertanyaan saya ini saya udah 2 jam ya.
ngomong, teman-teman mau lanjut materi SEO atau besok aja? Saya agak demokratis malam ini karena lagi di luar kota ya. Biasanya saya gas tuh sampai jam 10 tuh. Besok aja. Oke, mau besok nggak apa-apa bahas SEO malam ini kalau udah kita ada 4 pertemuan ya, berarti masih ada 2 Besok, pertemuan lagi. Gimana Pak Edi? besok aja. Ini tadi CEO kayaknya kemarin saya nggak ikut. Biasa lebih fokus. Bagusnya besok aja CEO-nya. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Besok berarti kita bahas full ya SEO ya teman-teman ya. Tapi Anu, materi gimana Pak Edi? hmm, Gimana? tadi yang apa namanya gambar kartun itu memakai aplikasi apa ya Mas ya? Itu pakai poe.com namanya. Opoi.com. Poe.com. Nah ya, itu kita juga bisa pakai namanya Bing Copilot juga bisa Pak. Namanya Bing Copilot tuh bisa. Tapi harus punya akun Microsoft dulu. Hmm. Bing Yang Copilot simpel juga Poi. sama. Gimana? Yang simpel pakai Poi ya, pakai Poi dia. Ya, pakai poe.com itu. Itu Bisa. kita cuma register seperti biasa, terus nanti kita masukin prompt-prompt sesuai kebutuhan kita. Nah, FEI ya buat informasi, kalau gambar-gambar AI itu sebenarnya public license. Dia itu boleh digunakan untuk komersil. Hmm. Ya, setahu saya ya. Jadi dia license-nya karena hasil generate mesin itu sebenarnya boleh digunakan untuk komersil. Terakhir saya ngelihat eh, spanduk tentang zakat zakat ini ya zakat penghasilan keluarga itu gambar family keluarganya itu pakai AI, spanduk Basnas atau spanduk apa gitu. Nah, jadi memang dia sifatnya OpenAI. Jadi kalau kita membutuhkan model untuk gambar-gambar konten kita di sosmed apa, mungkin itu kita bahas di hari keempat kali ya, setelah SEO. Yaitu nanti dia sifatnya itu license-nya public license dia itu free untuk komersil, setahu saya. Hmm. Itu. Berarti kalau di promnya, kalau tadi kan fotografi realistis, berarti bisa dibuat animasi kartun gitu ya Betul, permintaannya. betul, betul. Stylenya kita masukin promnya setelah itu, Pak. Tapi kita Oke, oke. storytelling dulu nih, ya. Nggak, kalau kita copywriting kan buatkan copywriting. Tapi kalau gambar langsung langsung storytellingnya. Seorang anak sedang berdansa menggunakan pakaian gamis di rumahnya Hmm. dikejar oleh banyak orang, fotografi realistis gitu. Jadi langsung storytellingnya yang kita hajar kalau kita mau membuat prompt image gitu. Banyak explore aja itu di Po gratis. Itu kita udah pakai Oke. 3 mesin tadi ya. Pakai image Hmm. creator dan teman-temannya tuh. Gitu. Oke, makasih. Sama-sama Pak Edi. Oke ya, teman-teman ya, silakan PR-nya jangan lupa di situ udah ada bikin copywriting checklist, buat buyer persona, bikin copywriting dengan AITK, HSO, PAS dengan menggunakan AI nggak masalah. Tadi kita udah belajar bagaimana memanfaatkan AI. Jadi ada 2 materi kita pelajari hari ini, yaitu kita membahas tentang copywriting dan juga pembuatan copywritingnya dengan menggunakan artificial intelligence. Oke, mungkin sekian aja ya teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.